Nah, inilah yang harus kita usahakan. Bagaimana mau usahakannya? Mencoba melihat bahwa konsep-konsep hidup itu terdapat di dalam Islam itu sendiri. Ini yang harus dipelajari. Konsepsi apapun juga. Cuma tentu akan terjadi perbedaan dengan produk alam pikiran manusia. Itu selalu yang menjadi pemikiran. Kita selalu mengangkat-ngangkat bahwa otak kita ini di atas segala-galanya. Itu belum tentu. Karena sebenarnya kalau menurut Islam, jadi ada dua kelompok kebutuhan. Kebutuhan prinsipil dan kebutuhan yang fundamental atau absolut. Seks dan materi itu prinsipil, sedangkan apa yang disebutkan ketuhanan ini adalah yang fundamental atau yang absolute need, butuh mutlak. Nah, tetapi kalau kita sekarang bertanya, ada seks, ada materi, ada ketuhanan. Ini menuntut diri. Yang manakah yang disalurkan manusia lebih dahulu? Jawabnya tegas. Manusia menyalurkan lebih dahulu adalah seks dan materi. Kapan ketuhanan? Itulah yang telah kami sebutkan tadi. Mereka baru bertuhan kalau saat krisis datang ke dalam hidupnya tadi. Nah, oleh sebab itu, kalau dia baru di akhir-akhir hayat bertuhan, what shall happen? Apa yang akan terjadi? Menyalurkan kebutuhan seks tanpa keinginan Allah. Itu yang disebutkan sekarang. Tumbuhnya sexually transmitted diseases. Penyakit-penyakit yang merupakan akibat apa yang dikatakan tadi, saudara, penyimpangan hubungan seksual. Begitu juga kami katakan tadi dalam bidang materi. Bahwa akan menumbuhkan penyakit kalau di sini adalah freedom of all. Sebagaimana komunis mengatakan, Haddul heilig de middelen. Semua cara halal asal dapat kebutuhan materi itu tadi. Dan kapitalis juga begitu. Di mana kapitalis hanya bergerak di survival of the fittest. Kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Sehingga kaya tambah kaya, miskin tambah miskin, lemah tambah lemah, dan kuat tambah kuat. Nah, jadi apa yang kami katakan tadi, tumbuhlah penyakit masyarakat dengan sistem yang demikian. Kalau hanya kepentingan pribadi dan kelompok, bagaimana si miskin? Apakah si miskin ini akan dijadikan alat untuk kepentingan pribadi dan kelompok? Bagaimana kalau kepentingan pribadi terganggu dan kelompok terganggu? Maka orang mulai memakai ajaran komunis. Halalkan semua cara. Apakah mau main kayu, segala macamnya dipakai. Nah, ini yang kami katakan tadi, hilanglah martabat manusia itu tadi. Jadi maaf saudara-saudara, kita sebagai manusia kalau dalam Islam ada yang disebutkan human dignity. Kita itu mempunyai martabat keagungan kita sebagai seorang manusia. Tetapi konsepsi Islam menyatakan bahwa apa yang disebutkan dengan martabat keagungan manusia itu baru dapat diperoleh dari zat yang mana yang kita sembah di dalam hidup ini. Jadi kalau zat yang kita sembah itu lebih rendah dari diri kita, maka itu membawa jatuh nilai kita. Oleh sebab itu dalam Islam tidak yang sama dengan kita, tetapi yang lebih tinggi dari kita. Ada seorang Dr. Titus, bukunya Principle of Philosophy, dia mengatakan, jika manusia itu tidak menyembah sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya, maka dia lebih cenderung akan menyembah sesuatu yang lebih rendah dari dirinya. When they don't worship something high or God, they are going to worship something of lesser values. Jadi akan disembahnya sesuatu yang lebih rendah. Jadi kalau kita menyembah batu, menyembah kayu, menyembah manusia, benda-benda alam, maka maaf saja martabat kita akan jatuh. Ya, martabat kita akan jatuh kalau itu yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita beragama dan bertuhan itu tadi, baru di akhir-akhir hayat, di penghujung kehidupan kita, maka di tengah-tengah kehidupan yang aktif ini, kita tidak dapat memperlihatkan martabat kita sebagai seorang manusia itu yang dinamakan dengan human dignity. Nah, oleh sebab itulah apa yang kami katakan tadi, jika baru di saat ketika kalbu sudah tertutup,
maka kita tidak akan bisa kembali penghayatan terhadap Allah. Beruntunglah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tadi, siapa yang akan mengatakan dia masuk Islam? Tetapi ketika dia mengambil mazhab daripada Al-Quran di tangan adiknya Fatimah, dia baca. Dia gemetar dan keringat dingin bercucuran. Di depan Rasul yang sedianya akan dibunuhnya dengan pedangnya tadi, dia menyatakan kalimat, tidak ada yang disembah melainkan Allah dan kaulah Rasulnya ya Muhammad. Itulah kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada apa ini? Karena apa yang kami katakan tadi, Umar walaupun kasar, keras, tetapi ternyata kalbunya itu belum tertutup. Jadi ketika dia baca ayat Quran yang diambil dari adiknya Fatimah itu menjadi satu dengan kalbunya itu tadi. Maka akhirnya apa yang kita sebutkan tadi, saudara-saudara, menjadi satu. Maka dia meninggalkan kebiasaannya yang lalu, dia dapat menghayati ketuhanan itu tadi. Nah, tetapi kita tidak tahu kapan itu. Kalau kita tidak tahu berarti dalam waktu yang singkat, mari kita penuhi tuntutan-tuntutan diri untuk bertuhan dalam hidup ini. Nah, keuntungannya apa? Dalam bidang materi, according to the will of Allah. Kita salurkan menurut keinginan Allah. Lalu orang bertanya, apakah Allah itu punya konsep tentang materi? Saudara-saudara, Allah itu pencipta manusia. Sebagai pencipta manusia, dia tidak hanya bisa mencipta, tapi dia juga mempunyai konsep tentang ciptaannya itu sendiri. Oleh sebab itu yang pokok sekarang sudah sampai kemana kita mempelajari ajarannya itu tadi. Jadi kalau kita sudah sampai mempelajari dalam arti menyeluruh, konsep apapun juga. Misalnya satu ayat menyatakan, ma faratna fil kitabi min syai'. Satu pun tidak saya tinggalkan dalam Al-Quran. Yang dimaksudkan di sini adalah dasar-dasar untuk hidup itu tadi. Nah, kita itu banyak a priori saja dalam pengertian yang lama. Saudara-saudara, ada seorang guru besar juga, ahli hukum dan sosiolog dia, Profesor Max Weber. Weber itu sudah punya buku yang berjudul Weber and Islam. Nah, di dalam bukunya itu dijelaskannya pada halaman 145. Nah, Muslim are weak because they are not really Muslim. Jadi orang Islam itu lemah karena dia tidak sungguh-sungguh Islam. Jadi kalau dia sungguh-sungguh Islam, dia akan kuat. Sebelum Weber menyatakan ini, Allah sudah memberitahu dalam Al-Baqarah 208. Ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, jadi kita lihat di sini sekali lagi bahwa pendapat-pendapat mereka yang ahli fikir tadi akan tetap menjurus kepada apa yang kami sebutkan tadi. Bahwa dengan bertuhan itu kita akan mencapai kekuatan dalam hidup kita. Nah, jadi seperti Weber tadi menyatakan Islam itu dia akan maju dan kuat kalau dia berada dalam Islam. Jadi kalau kita berada dalam Islam itu, maka sudah pasti apa yang kami katakan tadi, kita harus bertuhan dalam arti yang sebenarnya. Jadi bukan di pinggir-pinggir hidup, di tengah-tengah kehidupan itu tadi. Nah, inilah yang harus kita usahakan. Bagaimana mau usahakannya? Mencoba melihat bahwa konsep-konsep hidup itu terdapat di dalam Islam itu sendiri. Ini yang harus dipelajari. Konsepsi apapun juga. Cuma tentu akan terjadi perbedaan dengan produk alam pikiran manusia. Itu selalu yang menjadi pemikiran. Kita selalu mengangkat-ngangkat bahwa otak kita ini di atas segala-galanya. Itu belum tentu. Karena sebenarnya kalau menurut Islam, produk alam pikiran itu hanya alat. Dia bernilai teknis. Sebab itu sekali lagi kami sampaikan, yang diprodusir oleh otak manusia selalu akan berubah terus. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita bertuhan. Nah, Tuhan dalam bentuk Allah dan pelajari ajaran-ajarannya. Tak tahu maka tak kenal maka tak cinta. Semoga Allah membuka lapang kalbu kita untuk dapat kembali sebelum terjadi penutupan terhadap kalbu itu sendiri.
Saudara-saudara, semoga Allah akan memberikan kepada kita kekuatan dengan melapangkan diri untuk bertuhan dalam hidup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.